Obiguro terus menekan Lu dengan berbagai serangan. Gadis itu pun menerima tendangan kuat Obiguro hingga lantai di bawahnya retak. Lu kembali meminum sakenya tanpa memperdulikan Obiguro. Tanpa basa-basi, Obiguro kembali menyerang. Wanita itu meminta Lu untuk lebih serius dalam menghabisinya. Tapi Lu tidak mau, apalagi hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan keluarga Sakamoto. Keluarga Sakamoto adalah hal yang sangat berharga bagi Lu. Dikarenakan Obiguro mengejek prinsip keluarga Sakamoto, Lu pun langsung marah besar. Gadis itu melesatkan tinju super kuatnya hingga membuat Obiguro sangat tertekan. Namun anehnya pukulan itu jadi melemah karena Lu sudah sadar dari mabuknya. Di sini Obiguro sangat marah karena Lu sudah memojokkannya. Untungnya Obiguro berubah pikiran dan dia senang bertemu orang sekuat Lu. Kembali pada Sakamoto. Dalam sekejap saja, pukulan Sakamoto bisa membuat Boyle terhempas parah. Keduanya pun saling beradu tinju. Boyle pun melemparkan banyak peluru bomnya untuk meledakkan Sakamoto. Tapi Sakamoto mampu menangkap semua peluru bomnya. Keduanya pun terus bertarung hingga menerjang sebuah kotak biang lala. Boyle mengakui kalau Sakamoto adalah asasin terhebat. Sesaat kemudian Sakamoto dan Boyle turun dari biang lala seperti tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Boyle pun mengakui kalau dia sudah kalah dari Sakamoto. Untuk itu dia tidak akan mengusik dan mengganggu Sakamoto lagi. Namun demikian Boyle menyampaikan bahwa kedepannya mungkin banyak asasin yang akan memburu Sakamoto. Shin yang sebelumnya mencari-cari Sakamoto jadi begitu kaget setelah melihat seniornya jadi kurusan. Tapi Sakamoto ketakutan setengah mati saat melihat aura kengerian istrinya. Aoi pun menyedang Sakamoto dan yang lainnya di sebuah food court. Dengan muka judes, Aoi meminta Sakamoto menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sakamoto pun menjelaskan bahwa dia telah memiliki harga buronan dan tengah diincar oleh para asasin. Aoi mengingatkan Sakamoto bahwa tidak ada yang boleh disembunyikan di dalam keluarga ini dan hal ini sudah tertuang jelas dalam aturan keluarga. Apapun alasannya, lebih baik menyelesaikan semua masalah secara terang-terangan daripada berbohong. Untuk membereskan masalah ini, Sakamoto berencana menghajar para pemberi harga buronannya. Pada keesokan harinya, Sakamoto, Shin, dan Lu nampak pergi ke kota. Di sini Shin begitu kaget melihat Sakamoto yang kembali gendut dalam waktu sehari. Setelah menyusuri jalanan kota yang sempit, akhirnya mereka tiba di sebuah toko rental DVD. Sakamoto mengungkapkan kalau tempat ini menjual informasi dalam bentuk film. Mereka pun mencari informasi tentang organisasi Dondenkai. Setelah menemukan DVD yang dicari, mereka lantas memasuki ruangan khusus untuk melihat film DVD itu. Shin pun mencatat berbagai informasi penting dari film tersebut. Sayangnya Sakamoto malah tertidur saat siaran sedang penting-pentingnya. Setelah menyelesaikan film tersebut, Sakamoto harus membayar biaya yang sangat mahal yaitu 80 juta yen. Sebelum pergi, Sakamoto mendapatkan masukan dari pemilik rental bahwa dia harus lebih berhati-hati. Di sisi lain, organisasi Order tengah melakukan pertemuan tertutup. Mereka adalah Shishiba, Nagumo, Hyo, dan Osaragi. Situasi pun berubah jadi serius ketika Pak Iria dari Asosiasi Asasin datang. Dia lantas menyodorkan sebuah foto yang berisikan pembantaian para asasin dari asosiasi. Intinya, Asosiasi Asasin memerlukan jasa semua orang di sini untuk membereskan permasalahan dengan membawa nama Order. Malam itu Sakamoto, Shin, dan Lu telah sampai di markas Dondenkai. Dalam sekejap mata, Sakamoto dan Shin berhasil melumpuhkan para penjaga. Berdasarkan informasi dari film sebelumnya, mereka harus menaiki jendela di lantai 2 untuk mencapai lantai atas. Dalam waktu yang sangat singkat, Sakamoto dan yang lainnya berhasil mendekati ruangan bos. Di sana mereka menemukan Nagumo yang duduk sendirian di sebuah kursi. Tanpa merasa bersalah, Nagumo mengatakan bahwa dialah yang menghabisi semua orang di ruangan ini. Sambil mengeluarkan pisau kecilnya, lelaki itu pun melesat cepat dan menusuk leher Shin. Tapi nyatanya Shin tidak kenapa-napa. Ternyata Nagumo menggunakan sebuah pisau mainan untuk menakut-nakuti Shin. Jelas saja Shin dan Lu yang kesal langsung menghajar Nagumo. Nagumo pun segera meminta maaf. Sebenarnya dia memiliki urusan di tempat ini. Namun begitu tiba dia menemukan semua orang telah tewas begitu saja. Belakangan ini banyak terjadi pembantaian di kalangan para asasin. Di TKP selalu saja muncul simbol X. Nagumo dan para member Order menyebutnya dengan slur. Ketika ditanyai apa itu Order, Nagumo menjawab bahwa Order merupakan pasukan khusus dari Asosiasi Asasin. Order menerima perintah langsung dari asosiasi untuk membinasakan asasin berbahaya.
Nagumo juga berkata kalau Sakamoto adalah mantan order. Fakta ini membuat Shin cukup terkejut, karena selama ini dia baru mengetahuinya. Nagumo pun meminta Sakamoto, Shin, dan Lu mewaspadai Slor. Nagumo sama sekali tidak mengetahui alasannya. Namun yang pasti pembantaian ini terjadi setelah harga buronan Sakamoto dipublikasikan. Saat itulah diperlihatkan sosok berpakaian putih yang disinyalir sebagai pembantai sebenarnya. Sakamoto dan yang lainnya pun kembali menjalani rutinitas hariannya. Mereka pun dibuat sibuk karena banyaknya assassin yang terang-terangan memburu Sakamoto. Untungnya mereka semua bisa dilumpuhkan dengan sangat mudah.